Horas, apa kabar semuanya? Tetap semangat, salam sehat. Video ini berisi materi lanjutan untuk teori mata kuliah inovasi digital. Video kali ini berisi materi tentang bagaimana membangun keterkaitan eksternal yang efektif. Keterkaitan eksternal merupakan bagian penting dalam pengelolaan inovasi pada sebuah organisasi. Materi ini melanjutkan pembahasan terkait pengembangan inovasi dan pendekatan strategis untuk menghasilkan sebuah inovasi. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal konsep tentang membangun keterkaitan eksternal yang efektif dalam mengelola inovasi. Jika terdapat pertanyaan seputar materi video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengelola inovasi dengan memperhatikan keterkaitan eksternal, mari kita review sekilas materi yang telah disampaikan pada kuliah sebelumnya. Jadi, sebagai pengingat, inovasi dimaknai sebagai suatu proses pembaruan dan pemutakhiran bidang tertentu, produk atau layanan dengan menerapkan proses baru, memperkenalkan teknik baru, atau membangun ide-ide untuk menciptakan nilai baru. Inovasi didorong oleh kemampuan untuk melihat berbagai pola dan hubungan di antaranya. Kemudian dalam pola dan keterkaitannya tersebut, Anda dapat melihat peluang. Setelah itu, Anda memanfaatkan keberadaan peluang tersebut, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil dengan inovasi tersebut. Saya pribadi menyarankan Anda untuk meningkatkan literasi Anda, baik terkait bidang keilmuan yang sedang Anda ikuti dalam perkuliahan, maupun perkembangan pada bidang lain, khususnya pada teknologi digital. Anda di masa depan diharapkan dapat berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang inovatif. Sudah banyak kisah sukses inovasi yang menggabungkan core proses bisnis dengan teknologi lain. Bila kita lihat perkembangan di tahun 2020 ini, Anda bisa mendapat informasi tentang implementasi inovasi pada berbagai bidang. Beberapa contoh misalnya, pada bidang penjualan Anda bisa melihat berbagai aplikasi e-commerce dengan fitur yang semakin lama semakin powerful dan menyelesaikan banyak keterbatasan di masa lalu. Anda sekarang dimungkinkan untuk berbelanja produk dengan harga terbaik yang dijual dari luar area geografis lokasi Anda, dilakukan kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Atau di masa pandemi ini, pertemuan antara guru dan pelajar, dosen dan mahasiswa, antar tim kerja atau berbagai jenis pertemuan tatap muka yang dikurangi karena potensi penyebaran penyakit, itu dapat tetap dilakukan. Secara geografis, peserta bisa berada di tempat yang berjauhan, tapi bisa terhubung lewat produk digital inovatif. Penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan lewat berbagai macam platform. Belum lagi berbagai produk saat ini yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan, sosialisasi informasi, hingga melakukan tracing penyebaran penyakit. Pada bidang lain, penghargaan Nobel Kimia diberikan kepada Emmanuel Charpentier dan Jennifer Doudna yang muncul dengan teknologi inovatifnya bernama CRISPR-Cas9. Teknologi ini sangat powerful dalam mengedit genom. Teknologi ini sangat membantu dalam penelitian medis dan juga pengobatan. Oke, sebagai tugas pertama terkait materi ini, coba sebutkan dan jelaskan dalam maksimal 5 kalimat terkait inovasi yang muncul 5 tahun terakhir, khususnya dalam bidang keilmuan Anda. Anda diharapkan menuliskan komentar Anda pada bagian bawah video YouTube ini. Di awal perkuliahan tentang pengelolaan inovasi, pertama diberikan materi tentang sejumlah proses generik untuk pengelolaan inovasi. Beberapa yang diajarkan antara lain scanning environment, resourcing development, dan implementing innovation. Kemudian, Anda diberikan pemahaman tentang pendekatan strategis berupa framework untuk menghasilkan inovasi. Beberapa yang dibahas antara lain bagaimana menemukan posisi di pasar, pemilihan teknologi, hingga proses pada organisasi yang mempengaruhi kegiatan inovasi. Nah, pada materi kali ini, kita akan mempelajari rutinitas yang memungkinkan untuk membangun hubungan yang efektif di luar organisasi untuk mengidentifikasi, pemberdayaan, dan menerapkan inovasi. Ini nantinya yang disebut dengan open innovation. Nah, apa itu open innovation? Open innovation atau inovasi terbuka dimaknai sebagai usaha yang melibatkan berbagai pihak dalam mengembangkan dan mengintegrasikan inovasi. Organisasi tidak mengandalkan kemampuan sendiri dalam pengembangan produk inovatif, akan tetapi memanfaatkan peluang yang bisa didapatkan dengan melibatkan mitra strategis. Usaha tersebut pada akhirnya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut. Dengan demikian, maka dalam Open Innovation, proses kerja untuk menghasilkan inovasi akan menggunakan informasi, pengetahuan, serta teknologi yang bukan hanya yang telah dimiliki oleh organisasi,
tapi juga dari berbagai sumber atau pihak eksternal yang relevan. Dan dalam pelaksanaannya akan mengacu kepada peningkatan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan untuk kesuksesan dalam menghasilkan inovasi. Pada proses inovasi terbuka ini, pihak eksternal yang terlibat antara lain adalah pelanggan, seperti yang sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya bahwa berdasarkan hasil penelitian awal, menyatakan bahwa tingkat kesuksesan sebuah produk inovatif sangat dipengaruhi oleh pemahaman mendalam terkait kebutuhan pengguna, serta keterlibatan pengguna utama. Melibatkan calon pengguna dalam membantu organisasi dalam mendapatkan pengetahuan dari pengguna dan mendorong penerimaan inovasi dan komitmen selanjutnya untuk penggunaannya. Walaupun demikian, semakin banyak bukti bahwa sifat dasar dari teknologi dan pasar yang berbeda mempengaruhi proses pemilihan dan keterlibatan pelanggan dalam proses inovasi. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, serta perubahan selera pelanggan yang membuat pendekatan tersebut tidak selalu yang terbaik. Bahkan dalam beberapa kondisi, proses pembuatan produk inovatif dilakukan dengan calon pelanggan yang belum diketahui secara jelas. Sebagai contoh, perangkat lunak untuk online conference sebelum pandemi dirancang untuk kebutuhan perusahaan. Akan tetapi pada praktiknya ketika pandemi, penggunanya lebih banyak melibatkan masyarakat dunia pendidikan untuk keperluan proses belajar dan mengajar. Dengan demikian, fiturnya banyak yang dilengkapi setelah pasarnya sudah semakin jelas. Contoh fiturnya adalah memungkinkan pertemuan yang pesertanya hanya mendapatkan stream video dari pembicara saja. Peserta hanya bisa memberikan komentar via teks. Untuk kasus lain, calon pengguna tidak mengerti novelty atau kebaruan dari produk inovatif yang dikembangkan, atau pengguna tidak dapat memberikan informasi mendetail tentang kebutuhannya, karena keterbatasan dalam pengetahuan teknikal atau teknologinya cenderung kompleks. Dengan demikian, perlu dilakukan pemeriksaan kembali bagaimana kebaruan atau novelty, dan kompleksitas teknologi serta pasar mempengaruhi identifikasi, pengembangan, dan adopsi inovasi. Nanti di slide berikutnya akan dibahas lebih detail lagi. Kemudian, pihak eksternal berikutnya yang terlibat adalah pemasok atau supplier, kompetitor, serta sumber pengetahuan eksternal lainnya, misalnya lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau industri. Organisasi harus melakukan kolaborasi dengan alasan efisiensi dan fleksibilitas. Akan tetapi, pada dasarnya yang ingin diraih adalah akses terhadap pengetahuan terkait teknologi dan pasar. Kompetensi teknologi dan pasar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan juga tidak akan berpengaruh kalau tidak memiliki jaringan, atau bagaimana posisinya dalam sebuah jaringan. Bentuk kerjasama juga sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana yaitu perjanjian perizinan atau licensing, aliansi strategis, hingga usaha bersama atau joint ventures yang lebih formal. Terkait ini juga akan dibahas pada slide berikutnya. Implementasi inovasi terbuka memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah, yang pertama, optimasi biaya kegiatan penelitian dan pengembangan, kemudian meningkatkan produktivitas, selanjutnya, menambahkan akurasi riset pasar dan mempercepat akuisisi pelanggan. Keuntungan berikutnya adalah berpotensi untuk memperkaya model bisnis, dan yang terakhir, memanfaatkan ekosistem inovasi yang tersedia. Sementara kerugiannya adalah, yang pertama, kemungkinan terjadinya kebocoran informasi penting terhadap pihak eksternal, kemudian butuh perencanaan komprehensif terkait hak atas kekayaan intelektual. Kerugian yang terakhir adalah menambah kompleksitas proses kerja karena keterlibatan banyak pihak. Baik, berikut ini kita akan membahas bagaimana organisasi dapat belajar dari pihak eksternal melalui pembelajaran dari pasar dan pembelajaran melalui kerjasama. Pembelajaran dari pasar maksudnya adalah usaha pengembangan inovasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas yang melibatkan pelanggan atau segmen pasar. Inovasi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan yang muncul dari pelanggan atau pasar target. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana sebuah organisasi mengidentifikasi dan mengembangkan inovasi terhadap pasar. Inovasi terhadap pasar termasuk identifikasi tren pasar dan peluang, transformasi atau penerjemahan hasil identifikasi tersebut menjadi produk dan layanan baru, setelah itu promosi dan penyebaran produk serta layanan tersebut hingga sampai kepada pelanggan. Nah, pembelajaran lewat pasar tersebut dapat diulangi lagi untuk penyesuaian atau menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Sebelum masuk ke komersialisasi produk inovasi, sebuah organisasi harus fokus terhadap kebutuhan dari penggunanya. Pemasaran akan lebih mudah jika produk menjadi solusi akan permasalahan yang dihadapi oleh target pelanggan.
Oleh karena itu, proses inovasi dimulai dari analisis terhadap kebutuhan pelanggan dengan tujuannya menciptakan produk atau layanan yang nilainya akan memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya adalah munculnya kebutuhan dari masyarakat terhadap makanan dan minuman yang lebih sehat, maka sekarang bermunculan berbagai produk yang menggunakan gula alternatif atau penyedap rasa yang lebih organik. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi teknologi yang tepat untuk menghasilkan produk atau layanan inovasi. Inovasi dapat fokus pada penggunaan teknologi yang sudah matang atau mature, atau jika faktor-faktor pendukungnya tersedia, maka proses inovasi dapat melibatkan teknologi baru atau teknologi yang kompleks. Jika ingin memasarkan produk andaliman dalam bentuk bubuk, maka dapat menggunakan teknologi pengawetan dan pengemasan yang sudah tersedia. Sementara jika ingin memasuki pasar di luar Toba, maka pengusaha andaliman dapat menggunakan teknologi digital yang lebih kompleks, seperti penggunaan aplikasi mobile. Untuk mendapatkan pasar yang lebih spesifik atau segmentasi terhadap pengguna inovasi yang akan dikembangkan, terdapat 3 tahapan proses segmentasi untuk mengidentifikasi pasar baru. Tahapan tersebut adalah yang pertama, segmentasi berdasarkan fungsionalitas dari teknologi, fungsi-fungsi dipetakan terhadap aplikasi potensial. Kemudian segmentasi berdasarkan perilaku atau behavioral based segmentation. Pada segmentasi ini dilakukan identifikasi potensial customer yang memiliki perilaku pembelian yang sama. Contohnya berdasarkan harga atau jenis layanan yang ditawarkan. Nah, yang terakhir adalah mengkombinasikan segmentasi berdasarkan fungsionalitas teknologi dan perilaku menjadi satu. Lalu digunakan membantu mengidentifikasi potensial customer dengan aplikasi dan perilaku pembelian yang sama. Setelah menemukan pasar untuk produk, maka berikutnya harus dilakukan diferensiasi produk. Hal ini dilakukan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh kompetitor. Semakin kecil perbedaan produknya, maka keuntungan yang diharapkan juga semakin kecil. Dan sebaliknya, jika terdapat diferensiasi yang besar serta kualitas yang lebih baik, maka peluang untuk mendapatkan jumlah keuntungan lebih akan semakin besar. Jika berbicara tentang identifikasi kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi hingga menghasilkan inovasi yang dapat dikomersialisasi, kita dapat melihat contoh proses yang lebih detail pada tahapan pengembangan perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak juga bisa menjadi salah satu produk inovatif yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai. Pada pengembangan perangkat lunak, tahapan yang pertama adalah studi kelayakan atau feasibility study. Tim akan melakukan riset untuk melakukan konfirmasi apakah perangkat lunak memang dapat dikembangkan, serta memiliki potensi untuk memberikan value kepada pengguna target. Setelah pada tahapan ini memutuskan bahwa proyek pengerjaan perangkat lunak memang layak dilakukan, maka akan dikumpulkan kebutuhan dari pengguna terkait perangkat lunak yang akan dikembangkan. Metode pengumpulan kebutuhan tersebut bisa melalui wawancara, survei, pengumpulan berbagai dokumen, studi literatur, hingga observasi. Perkembangan teknologi yang relevan dan potensial untuk menjawab permasalahan juga sudah mulai diidentifikasi pada tahapan ini. Berikutnya, hasil pengumpulan kebutuhan tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan struktur yang lebih jelas terkait kebutuhan pengguna. Pada tahapan ini digunakan tool untuk pemodelan untuk mendapatkan makna atau pemahaman melalui proses abstraksi. Proses abstraksi adalah proses untuk menyederhanakan dunia nyata yang kompleks ke dalam model-model yang notasinya lebih mudah dipahami. Hasil analisis tersebut kemudian dipakai untuk membuat desain produk. Pada tahapan ini, desain sudah dielaborasi dengan pilihan teknologi yang digunakan. Desain menjadi jembatan antara daftar kebutuhan pengguna dengan solusi teknis yang akan dihasilkan. Setelah desain, maka produk akan diimplementasi dan mengalami pengujian untuk memastikan kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non-fungsional sudah terpenuhi dan berperilaku sesuai desain. Nah, hasil dari tahapan implementasi dan pengujian kemudian sudah dapat dikomersialisasi dengan menggunakan marketing mix yang sesuai dengan value yang ditawarkan. Oke, di sini kita melihat sekilas tentang tingkat kematangan dari teknologi dan pasar atau technology and market maturity. Tujuannya sebagai dasar untuk penentuan teknik pemasaran yang sesuai. Berikut ini akan ditampilkan matriks 2x2 dengan tingkat kematangan teknologi sebagai satu dimensi dan tingkat kematangan pasar sebagai dimensi lainnya. Setiap kuadran pertemuan nilai tingkat kematangan teknologi dan pasar akan berkaitan dengan isu yang berbeda dan menggunakan teknik yang tidak sama untuk pengembangan dan komersialisasi. Pertama, jika tingkat kebaruan teknologi rendah dan kebaruan pasar juga rendah, maka kuadran tersebut dinamai sebagai diferensiasi. Teknologi dan pasar pada kuadran ini sudah sangat matang dan inovasi yang muncul lebih ke peningkatan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk dan layanan akan dibedakan berdasarkan packaging, harga atau dukungan yang diberikan.
Contohnya adalah beberapa produk makanan yang jenisnya sama, tapi berbeda di harga dan bungkus yang menarik. Kemudian, jika tingkat kebaruan teknologi rendah tapi kebaruan pasar tinggi, maka kuadran tersebut dinamai sebagai arsitektural. Pada kuadran ini, teknologi yang sudah ada akan digunakan atau dikombinasikan untuk menghasilkan produk atau layanan atau aplikasi baru. Kompetisi didasarkan pada pelayanan terhadap ceruk pasar yang spesifik atau kedekatan dengan customer. Inovasi biasanya berasal atau dari hasil kolaborasi dengan pengguna potensial. Contohnya adalah pengembangan aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk penjualan produk UMKM Kabupaten Toba. Teknologinya sudah cenderung matang, akan tetapi terdapat potensi untuk melayani pasar yang baru di luar area geografis Toba melalui pengembangan aplikasi mobile. Yang ketiga adalah technological, yaitu jika kebaruan teknologi tinggi tapi kebaruan pasar rendah. Teknologi baru akan digunakan untuk melayani kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Produk dan layanan yang dihasilkan akan berkompetisi berdasarkan performansi daripada harga atau kualitas. Inovasi biasanya didorong oleh pengembang. Contohnya adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dibandingkan pendekatan konvensional. Yang terakhir adalah kompleks, yaitu jika teknologi dan pasar sama-sama masih belum matang dan berevolusi berdampingan. Pada kasus ini tidak ada teknologi yang secara gamblang menjadi standar, tapi seiring waktu, pengembang dan pengguna utama akan bekerja sama untuk menghasilkan produk atau layanan baru. Contohnya adalah teknologi digital yang potensinya sangat besar untuk menumbuhkan pasar-pasar baru, walaupun masih tetap berkembang hingga saat ini. Setelah mendapatkan dan memanfaatkan informasi dari pasar, maka berikutnya organisasi harus melakukan kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama tersebut akan memberikan pembelajaran yang diharapkan dapat mengakselerasi proses inovasi pada organisasi. Nah, mari kita bahas lebih detail lagi tentang kerjasama tersebut. Kerjasama atau yang sering juga disebut sebagai kolaborasi adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka membuat jaringan inovasi, sehingga organisasi dapat mempercepat proses inovasi dan dapat tercapai dengan lebih efisien. Anda mungkin sudah pernah mendengar pepatah dalam bahasa Inggris berikut ini. Maknanya adalah bahwa tidak seorang pun yang self-sufficient atau mandiri, setiap orang bergantung pada orang lain. Bisa dibayangkan bahwa dalam menghasilkan inovasi, pepatah ini sangat relevan. Ada banyak hal yang bisa diraih dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak strategis. Karena tidak satu organisasi pun dapat sukses berinovasi tanpa terkait dengan pihak lain. Oh iya, pepatah di sini ditampilkan dalam bentuk puzzle. Saya minta untuk menuliskan isi pepatah tersebut sesuai petunjuk yang ada pada layar Anda saat ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pepatah dalam bahasa Inggris yang dimaksud? Silakan dijawab pada form yang telah disediakan pada e-course. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya apa motif sebuah organisasi dalam melakukan kolaborasi? Berikut ini adalah berbagai alasan untuk melakukan kolaborasi. Yang pertama, mengurangi biaya pengembangan teknologi atau memasuki pasar atau market entry. Kemudian alasannya adalah mengurangi resiko dalam pengembangan atau memasuki pasar. Kedua alasan ini berhubungan dengan biaya, waktu, serta kompleksitas dalam pengembangan teknologi. Pada kondisi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, seperti bagian lainnya dalam organisasi, bagian penelitian dan pengembangan juga diharapkan dapat mencapai hasil terbaik dengan pembiayaan yang efisien dan resiko yang minimal. Organisasi juga akan mengurangi resiko ketika memasuki pasar untuk mencegah kerugian. Alasan berikutnya adalah untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Organisasi berpeluang untuk memiliki biaya yang dikeluarkan dalam produksi menjadi lebih rendah. Alasan berikutnya adalah kolaborasi juga dilakukan karena dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengembangan dan komersialisasi produk baru. Bentuk kolaborasi seperti pemberian lisensi adalah salah satu contoh kegiatan kerjasama untuk tujuan tersebut. Organisasi dapat fokus terhadap produksi produk karena penelitian dan pengembangan fundamentalnya sudah dilakukan oleh mitra. Nah, yang terakhir adalah untuk mempromosikan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran bersama saat kolaborasi, terdapat potensi yang dapat digali, antara lain, perbedaan perspektif yang dapat memunculkan konsep baru, kemudian eksperimen bersama dapat mengurangi risiko biaya, khususnya dalam mencoba hal baru. Terlebih-lebih, penghematan biaya akan sangat membantu bagi usaha kecil menengah atau UKM dan perusahaan di negara berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1993, hal-hal berikut ini disebutkan sebagai alasan untuk melakukan kolaborasi. 4 alasan utama yang mendapat nilai rata-rata paling tinggi adalah
bahwa kolaborasi dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan pelanggan utama, kebutuhan pasar, perubahan teknologi, serta untuk mengurangi resiko dalam penelitian dan pengembangan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa alasan kolaborasi yang rata-rata penilaiannya paling kecil adalah sebagai respons terhadap kompetitor, inisiatif manajemen, serta untuk menjadi yang lebih inovatif dalam pengembangan produk. Oke, sekarang apa saja yang menjadi bentuk kolaborasi? Bentuk kolaborasi yang pertama adalah subkontrak atau hubungan dengan pemasok. Kegiatan melakukan subkontrak atau outsourcing dari aktivitas yang bukan utama saat ini sudah menjadi sangat populer. Alasan yang paling sering disebutkan untuk memilih bentuk kolaborasi ini adalah mengurangi risiko dan biaya, bahkan dianggap bisa mengurangi lead time. Lead time adalah waktu tunggu untuk pemesanan barang atau rentang waktu yang dibutuhkan dari saat memesan produk sampai produk tersebut diterima. Lead time juga bisa berarti sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses, mulai dari inisiasi hingga finalisasi. Dengan subkontrak, organisasi bisa menjadi lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih strategis, serta berpotensi untuk mengurangi biaya. Durasi jenis kolaborasi ini biasanya adalah jangka waktu pendek. Akan tetapi, kekurangannya adalah dibutuhkan sumber daya yang relatif besar untuk melakukan pencarian mitra yang sesuai. Kemudian, performansi dan kualitas produk juga harus diperhatikan dengan baik. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berisi faktor-faktor hubungan dengan pemasok yang sangat berpengaruh dalam pengembangan produk baru. Anda bisa memperhatikan mana yang paling signifikan dan mana yang tidak signifikan yang menjadi faktor hubungan dengan pemasok. Bentuk kolaborasi berikutnya adalah teknologi licensing. Lisensi menawarkan berbagai kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual perusahaan lain dengan memberikan pembayaran sejumlah uang atau pembagian royalti berdasarkan hasil penjualan. Biasanya sebuah lisensi teknologi akan menyebutkan aplikasi serta pasar yang diperbolehkan untuk penggunaan teknologi tersebut. Kolaborasi jenis ini biasanya untuk durasi jangka waktu tetap. Keuntungan atau alasan sebuah organisasi melakukan bentuk kolaborasi tersebut adalah kemudahan dalam mengakuisisi teknologi. Dibandingkan dengan penelitian dan pengembangan internal, lisensi memiliki biaya pengembangan lebih rendah, risiko pasar dan teknologi yang lebih rendah, serta pengembangan produk dan memasuki pasar lebih cepat. Walaupun demikian, terdapat beberapa kerugian dalam melakukan kolaborasi ini. Yang paling utama adalah terdapat biaya kontrak serta adanya batasan-batasan dalam penggunaan teknologi hasil lisensi. Hal ini berpeluang membuat sebuah perusahaan kehilangan kontrol terhadap isu operasional. Terdapat juga potensi biaya pencarian, negosiasi, serta adaptasi yang muncul dalam kolaborasi ini. Bentuk berikutnya untuk kolaborasi adalah konsorsium penelitian. Pada konsorsium penelitian, sekumpulan organisasi bekerja bersama dalam sebuah proyek yang terdeklarasi dengan jelas. Kegiatan ini biasanya mengambil durasi dengan jangka waktu menengah. Rasional atau alasan untuk bergabung dalam sebuah konsorsium penelitian adalah berbagi keahlian, standar, hingga biaya. Sementara kerugian yang bisa muncul adalah kebocoran informasi penting atau munculnya diferensiasi hasil penelitian dan pengembangan yang berpotensi membahayakan posisi produk atau bahkan mengalihkan pasar pengguna ke produk turunan tersebut. Aliansi strategis dan joint ventures merupakan bentuk kolaborasi berikutnya. Aliansi strategis, baik formal maupun informal, biasanya adalah bentuk persetujuan antara dua atau lebih perusahaan untuk bersama-sama mengembangkan produk atau teknologi baru. Jika konsorsium lebih fokus kepada isu terkait penelitian, maka aliansi strategis cenderung terkait proyek pengembangan yang lebih terkait kepada pasar. Durasi aliansi strategis lebih fleksibel dengan tujuan akhir yang lebih spesifik dan memiliki jadwal. Keuntungannya adalah komitmen cenderung rendah tapi dapat memiliki akses dengan cepat ke pasar. Sementara kerugiannya adalah tetap ada potensi untuk lock-in atau terkunci dengan mitra, serta kebocoran informasi yang penting. Sementara untuk joint venture, terdapat dua jenis yaitu yang pertama, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua atau lebih organisasi. Pada kasus ini biasanya terdapat alokasi kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Yang berikutnya, kolaborasi yang lebih sederhana berdasarkan kontrak. Durasi joint venture biasanya memiliki jangka waktu yang panjang, dengan keuntungan yang diharapkan adalah potensi pengetahuan pelengkap untuk kebutuhan inovasi, serta adanya manajemen yang berdedikasi untuk proses inovasi. Potensi kerugian yang mungkin muncul adalah penyimpangan strategis hingga ketidakcocokan budaya. Bentuk kolaborasi berikutnya adalah jaringan inovasi. Bentuk kolaborasi ini menjadi populer karena menawarkan keuntungan dengan sedikit kerugian yang biasanya dihadapi dalam sebuah kolaborasi. Jaringan inovasi ini terdapat di dalam perusahaan atau antar perusahaan.
Penelitian oleh Hackanson mengidentifikasi sejumlah jenis interaksi yang penting dalam jaringan inovasi, yaitu interaksi produk, interaksi proses, interaksi sosial dalam organisasi, serta interaksi sosial antar organisasi. Interaksi ini yang menjadi dasar kolaborasi untuk menghasilkan produk inovatif yang diharapkan. Kolaborasi dengan durasi jangka waktu yang panjang ini memiliki keuntungan antara lain sifatnya yang dinamis dan potensi pembelajaran. Akan tetapi, kerugiannya adalah keberadaan static inefficiencies. Static inefficiencies merujuk kepada alokasi dari berbagai sumber daya yang tidak efisien pada periode waktu tertentu. Nah, jika tadi disebutkan alasan untuk kolaborasi dan bentuk kolaborasi, apakah ada risiko kolaborasi, yaitu potensi kerugian yang diasosiasikan dengan aktivitas kolaborasi? Kolaborasi pada dasarnya adalah kegiatan yang berisiko dan kurang dari setengahnya mencapai tujuan yang diharapkan. Ini sudah jelas pasti ada risikonya. Risiko dari sisi internal saja sudah pasti ada, apalagi jika melibatkan pihak lain. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa hanya sekitar 45% dari hampir 900 joint venture yang setuju bahwa kolaborasi berhasil dilakukan. Apa kira-kira risiko yang ada ketika terjadi kolaborasi? Risiko yang pertama adalah kemungkinan kebocoran informasi penting. Organisasi dapat saling berbagi sumber daya yang pada saat operasionalisasinya rentan terhadap kemungkinan pengaksesan informasi oleh pihak yang tidak terotorisasi. Informasi penting yang didapat juga dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Risiko berikutnya adalah kemungkinan untuk kehilangan kontrol atau kepemilikan. Risiko ini bisa muncul karena terdapat mitra yang lebih dominan, baik dari sisi keuangan, teknologi, atau posisi. Yang berikutnya adalah risiko munculnya konflik karena perbedaan maksud dan tujuan. Oke, jadi berdasarkan review pada tahun 1999 terhadap 16 riset yang pernah dilakukan, alasan yang umum atas kegagalan aliansi adalah perbedaan strategis atau tujuan, masalah mitra, dan hubungan antara kuat dan lemah. Persentasi penelitian yang melaporkan ketiga hal tersebut masing-masing 50, 38, dan 38%. Sementara insentif yang tidak seragam bukan alasan utama kegagalan aliansi. Sebuah penelitian tahun 1995 bahkan sudah melihat apa saja yang menjadi efek kolaborasi untuk proses pengembangan produk. Penelitian yang memiliki 106 narasumber menyatakan bahwa efeknya adalah yang pertama, bahwa pengembangan produk lebih mahal. Hal ini disetujui oleh 51 peserta. Kemudian bahwa sekitar 38,6% peserta setuju bahwa kolaborasi menambah kompleksitas pengembangan produk dan lebih sulit untuk dikontrol. Yang mengejutkan adalah bahwa hanya 11,3% yang setuju kalau kolaborasi dapat meningkatkan keuntungan kompetitif pada saat pengembangan. Sebanyak 61% tidak setuju dengan efek kolaborasi tersebut. Selain itu, hanya 6,6% yang merasa bahwa efek kolaborasi salah satunya adalah untuk memfasilitasi penggabungan teknologi dalam proses pengembangan produk. Sebanyak 66% peserta sangat tidak setuju terkait efek kolaborasi tersebut. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Pak, kolaborasi sudah pasti tidak bisa dihindarkan. Walaupun beresiko, tapi sudah jelas sekali keuntungan yang bisa didapatkan kalau berhasil. Kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan sehingga tingkat kesuksesan kolaborasi lebih tinggi, Pak? Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1995, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi luaran dari pengembangan produk bersama. Yang pertama, establishing ground rules atau kejelasan aturan main pada saat kolaborasi. Terdapat sekitar 63% yang memberikan jawaban tersebut. Kemudian, faktor terkait manusia seperti collaboration champion, komitmen di semua level hingga level dari staff. Yang ketiga, atau berikutnya, faktor terkait proses, kepastian terkait kesetaraan, hingga pilihan mitra. Dapat disimpulkan bahwa faktor penentu kesuksesan aliansi adalah semua pihak menganggap aliansi sebagai hal yang penting, terdapat champion untuk kolaborasi, terdapat tingkat kepercayaan antar pihak yang substansial, perencanaan proyek yang jelas dan tonggak pekerjaan atau milestone sudah ditetapkan, dan yang terakhir, frekuensi komunikasi antar pihak yang tinggi, khususnya antara tim marketing dan staf teknis. Jadi hal-hal tersebut harus mendapatkan porsi perhatian khusus untuk meningkatkan kesuksesan kolaborasi. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah, yang pertama, keterkaitan dengan pihak eksternal sangat penting dalam usaha mengembangkan open innovation. Berikutnya, pembelajaran pasar penting sebagai sumber kebutuhan dalam menghasilkan produk. Kolaborasi dapat mengakselerasi proses pengembangan produk, dan kolaborasi memiliki berbagai macam bentuk.
Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Tak ada garing yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.